Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, dengan kedua nikmat ini kita punya harapan besar agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena itu mari kita jaga nikmat ini sampai kita mati dan kita wariskan kepada anak keturunan kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin berada di Mekah, kaum muhajirin berada di Mekah, mereka itu terbiasa minum air zam-zam. Air zam-zam, jadi mereka terpenuhi kebutuhan minumnya, dan air zam-zam ini diberikan secara gratis. Jadi siapa saja boleh ngambil, ya. Siapa saja boleh ngambil. Dan air zam-zam ini minuman sekaligus makanan, ya, bisa mengenyangkan sekaligus obat juga, ya, jadi bisa menyembuhkan penyakit. Tapi di Madinah, negeri yang mereka tempati untuk hijrah, ternyata mereka kesulitan mendapatkan air minum, ya. Jadi ketika kaum muslimin datang ke Madinah, kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka kesulitan mendapatkan air minum. Ya, ada satu sumur namanya sumur rumah, yang ini ternyata dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak mau memberikan airnya secara gratis. Orang suruh beli dan harganya mahal. Jadi satu-satunya sumur yang ada pada saat itu. Dan karena situasinya agak berat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu himbauan, ya, kepada para sahabat, tolonglah siapa yang kira-kira bisa membebaskan sumur itu. Kemudian di antara mereka yang tergerak adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan datang kepada orang Yahudi pemilik sumur itu, kemudian bernegosiasi terus gitu, ya. Kira-kira berapa mau dibeli? Ternyata tidak dibeli, ditawar dinaikkan, ya. Tetap tidak mau diberikan, ya. Bahkan kemudian akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan berpikir bagaimana caranya supaya dibeli. Saya beli setengahnya saja, ya. Jadi saya akan beli setengahnya saja, ya. Setengahnya sumur ini saya beli, ya. Harganya 20.000 dirham. Bayangkan 20.000 dirham pada saat itu. Setengah, maksudnya setengah bagaimana? Setengah berarti setengah kepemilikan jadi milik saya, setengahnya menjadi milikmu. Hari ini jatahnya saya, besok jatahmu, hari terusnya, terus begitu selang-seling, ya. Kemudian Yahudi ini berpikir, dibeli setengah, saya masih punya setengah kepemilikan dan bisa masih berdagang, saya dapat uang banyak, ya, 20.000 dirham. Kemudian setelah itu deal, dan kemudian dibelilah setengah dari sumur itu. Dan kemudian kebijakan Sayyidina Utsman bin Affan, pada hari di mana sumur itu menjadi jatahnya, beliau kemudian meminta kaum muslimin yang ada di Madinah untuk datang ke sumur itu bawa jirigen, ya, pokoknya ngambil air sebanyak-banyaknya, minimal untuk persediaan 2 hari. Ya, minimal untuk persediaan 2 hari. Dan kemudian itu dilakukan sehingga pada masa jatahnya Sayyidina Utsman bin Affan, kaum muslimin berbondong-bondong datang ke sumur itu ngambil sebanyak-banyaknya. Dan kemudian pada saat jatahnya orang Yahudi itu, mereka masih punya persediaan stok di rumah, ya, masih punya berapa ember, berapa galon di rumah, ya. Sehingga pada masa jatahnya orang Yahudi jadi pemilik sumur itu, mereka tidak ada yang datang untuk membeli sumur itu. Itu terus terjadi sampai beberapa waktu ke depan, dan akhirnya orang Yahudi ini sadar, ya sudah, nek caranya begini, tolong yang setengah lagi dibayar lagi berarti 20.000 dirham. Jadi total keseluruhan harga sumur itu 40.000 dirham. Ya, akhirnya dibeli, dan setelah kepemilikan sah menjadi milik Sayyidina Utsman, oleh beliau itu sumur itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Jadi tidak usah bayar, tidak usah beli, silakan siapa saja boleh ngambil, termasuk orang Yahudi pemilik lama dari sumur itu. Jadi dia juga akhirnya datang kepada sumurnya dan kemudian mengambil airnya, ya. Ini yang terjadi pada masa awal hijrah yang dilakukan oleh sahabat
Utsman bin Affan. Ada banyak sekali pelajaran di balik kisah ini. Yang pertama adalah tentang sosok atau pribadi Sayyidina Utsman bin Affan. Kita mengetahui beliau adalah salah seorang as-sabiqunal awalun, masuk Islam dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang menghadap kepada Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Dan beliau itu menikah dengan salah satu putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika perang Badar, Ruqayyah ini sakit kemudian meninggal, oleh Rasulullah dinikahkan lagi dengan salah satu putrinya, ya, Ummu Kulsum. Ya, bahkan Rasulullah itu sampai berkata, saya kalau masih punya putri lagi, ya, saya akan nikahkan lagi juga dengan Utsman bin Affan. Ini yang terjadi, ya. Jadi beliau itu menikah dengan dua putri Nabi, ya. Ruqayyah yang pertama, kemudian ketika perang Badar wafat, beliau dinikahkan dengan Ummu Kulsum yang akhirnya juga kelak akan wafat juga. Ini Sayyidina Utsman bin Affan, beliau dikenal sangat pemalu, ya, bahkan malaikat saja malu kepadanya. Jadi Rasulullah itu malu kepada Sayyidina Utsman, malaikat juga malu kepada Sayyidina Utsman. Dan beliau orang yang sangat dermawan, ya, orang yang sangat dermawan. Beliau itu biasa memberikan harta bendanya untuk menolong kaum muslimin. Jumlahnya juga besar. Ketika terjadi perang Tabuk misalnya, beliau itu membawa dengan 1000 dinar emas, ya. Jadi ketika terjadi masa sulit, itulah yang terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan salah satu prestasinya, beliau salah seorang khalifah kaum muslimin yang ketiga, dan pada masanya ada penyeragaman Al-Quran dialek Quraisy, ya. Jadi Al-Quran itu memang bisa dibaca dengan 7 huruf, ya, kemudian masing-masing punya dialek yang beda-beda. Dan pada masa Sayyidina Utsman, ya, kemudian ada ijtihad, ya, beliau keputusan beliau menyeragamkan Al-Quran dengan dialek Quraisy. Dan sekarang ini yang kita baca ini adalah dialek Quraisy. Ini tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah tentang sedekah. Ya, dalam hal ini adalah sedekah air. Ya, kita selama ini kalau berbicara tentang sedekah biasanya tergambar adalah materi. Ya, apakah itu infak? Ya, memang sedekah yang berupa materi namanya infak, ya. Infak harta, benda, uang, dan lain-lain, ya. Biasanya kita berpikir sedekah seperti itu. Padahal sebenarnya sedekah itu luar biasa banyak. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Termasuk senyum itu sedekah. Termasuk kemudian menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Termasuk doa-doa kita adalah sedekah. Termasuk diantaranya sedekah itu bukan cuma dengan uang saja, ya, atau harta saja. Sebagaimana yang terjadi ini adalah sedekah air. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu sedekati afdol, apa sedekah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, alma, air. Jadi sedekah air adalah sedekah yang paling afdol, ya. Dan di luar itu masih ada sedekah-sedekah yang lain. Kita bisa sedekah makanan, kita bisa sedekah pohon. Dibayangkan ada pohon, terus kemudian kita sedekahkan, kemudian ditanam, nanti hasilnya boleh jadi ada burung-burung ikut makan dari pohon itu, buahnya itu dianggap sebagai sedekah. Karena itu Pak Tani itu misalnya, ya, membuat tanaman padi, terus kemudian cocok tanam padi, kemudian ada binatang-binatang ikut makan dari tanaman itu, ya, misalnya apa? Misalnya tikus, misalnya apalagi burung, ya. Jadi ada binatang-binatang ikut makan dari makanan itu, maka jangan terlalu merasa mangkel gitu, ya. Jangan terlalu merasa berat hati karena semua yang dimakan mereka itu dinilai sebagai sedekah. Jadi Pak Tani ini ternyata punya banyak pahala sedekah, ya. Nah, ini contoh, ya, bahwa diantara sedekah itu banyak macamnya, dan diantaranya adalah sedekah air yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Namanya sumurnya sumur rumah, dan sampai sekarang sumurnya masih ada dan masih digunakan. Jadi sudah berapa? 14 abad, ya, wakaf airnya Sayyidina Utsman ini, pahalanya terus mengalir kepada beliau. Kemudian yang ketiga, diantara pelajaran paling penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, diantara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini tentang bagaimana cara praktek sedekah air. Jadi tadi sahabat bertanya, apa sedekah yang paling baik? Rasulullah menjawab, sedekah air. Karena air itu semua makhluk hidup butuh kepada air. Ya, baik untuk minum, untuk mandi, untuk bersih-bersih dan lain-lain, ya. Termasuk kita sebagai umat Islam, kalau kita mau beribadah, kita itu harus bersuci, apakah itu dengan wudu, apa dengan mandi dan lain-lain, ya. Dan itu biasanya media yang paling sering digunakan adalah air, dan karenanya sedekah air menjadi sangat penting, ya, sangat afdol. Nah, bagaimana cara praktek sedekah air? Yang pertama adalah dengan kita memberikan minum kepada orang yang kehausan. Memberi minum kepada orang yang kehausan. Caranya yang pertama begitu, ya. Karena itu kalau ada tamu datang ke rumah, ya, terus maka minim-minimnya kita itu memberikan air,
air minum ya. Atau misalnya ada orang pengelana atau ada apa gitu ya, dan mereka merasa kehausan ya, kita kebetulan punya warung, dia tidak punya uang, ya suguhi saja ya minuman air bening maupun air berwarna, tidak usah bayar, itu sedekah ya. Jadi itu contohnya. Dan bagi orang-orang yang bisa memberikan sedekah air ya kepada orang yang kehausan, nanti kelak di surga itu akan diberikan minuman berupa ar-rahiqul makhtum ya, ar-rahiqul makhtum. Jadi arak yang masih disegel. Jadi di surga itu ada arak, nanti ada sungai arak. Tapi araknya tidak sama dengan arak yang ada di dunia. Tidak memabukkan yang di sana itu ya. Jadi ini memberikan minum ya, dan kadang-kadang kalau kita fasilitas umum di pos ronda, di masjid, di apa ya, dibuatkan apa namanya air galon ya, sehingga dengan itu siapa saja ada musafir atau siapa saja warga desa barangkali ingin minum, maka kita bisa apa namanya bersedekah kepada mereka langsung ya, mereka bisa mengambil airnya. Yang kedua, di antara cara praktek kita sedekah air adalah memberikan sedekah kepada binatang yang kehausan. Dan ini kisahnya sangat terkenal ya, ada seorang pengembara musafir kehausan, terus kemudian masuk ke dalam sumur untuk ngambil air, kemudian keluar dari situ ada anjing lagi kehausan. Bayangkan, anjing lagi kehausan, tapi kemudian orang itu masuk lagi ke dalam sumur, orang itu menganggap bahwa anjing itu sama seperti dirinya kehausan. Maka kemudian beliau masuk lagi ke dalam sumur mengambil air, dan kemudian diberikan air minum itu kepada anjing. Dan ternyata karena amal ini maka orang itu diampuni dan kemudian masuk surga. Bayangkan, memberikan minum kepada binatang, dalam hal ini adalah anjing, ternyata bisa mengantarkan pelakunya kepada surga. Padahal kita tahu anjing itu kalau dipelihara tanpa kita punya keperluan itu membuat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumahnya, kan begitu ya. Jilatannya juga termasuk najis yang berat, najis mughalladhah, tapi ternyata yang seperti itu berpahala dan masuk surga. Tentu kita mempraktikkan hadis ini bukan kemudian kita muter-muter mencari anjing yang kehausan, tetapi kita berpikir bahwa anjing yang seperti itu saja, kita berbuat baik kepada anjing yang kehausan saja bisa mengantarkan pada surga, apalagi kepada orang-orang yang tentu saja derajatnya jauh lebih tinggi dibanding anjing. Kemudian yang ketiga, cara praktik sedekah air adalah dengan kita menggali sumur. Ya, menggali sumur. Ini wakaf, namanya amal jariah. Jadi ada beberapa desa-desa yang kalau kekeringan itu sulit air, mereka itu harus berjalan sekian lama ya menuju ke sumber air. Maka yang seperti ini perlu kita bantu dengan kita menggali sumur di situ ya. Maka siapa saja yang minum dari air sumur itu, kita akan mendapatkan pahalanya. Tidak manusia, tidak binatang, bahkan termasuk jin, kita akan mendapatkan pahalanya. Ini adalah contoh praktik sedekah air, dan selama sumur itu digunakan, pahalanya terus mengalir kepada kita. Ini adalah amal jariah ya. Moga-moga ini bisa menginspirasi kita tentang wakaf air, tentang sedekah air. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.